Itu wajib banget tahu tentang hal ini. Rahasia yang bakal membuat teman-teman semangat untuk memelihara burung. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel Mit Ansari. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk jalan-jalan kita di kandang yang koloni. Saya ingin memperlihatkan rahasia yang bakal membuat teman-teman semangat untuk memelihara burung paruh bengkok boleh, atau parkit Australia lah ya. Teman-teman yang baru mau memulai memelihara burung parkit Australia itu wajib banget tahu tentang hal ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, simak terus, let's go! Oke, kemarin saya udah bahas pula mengenai mengapa saya memilih berternak menggunakan kandang koloni ketimbang kandang kotak. Sebenarnya ada beberapa benefit juga yang dapat kita ambil dari beternak menggunakan kandang kotak. Begitu pula dengan kandang koloni, ada beberapa benefit pula yang kita dapatkan karena menggunakan teknik koloni. Jadi masing-masing tinggal menjadi pilihan teman-teman semua. Itu mau kandang kotak atau kandang koloni. Cuman satu hal yang saya pikirkan mengapa saya memilih koloni, walaupun benefit dari kandang kotak itu juga banyak seperti yang saya sebutkan tadi. Koloni itu burung tidak merasa terperangkap, jadi dia benar-benar memang berada seperti menyerupai lah ya, menyerupai di alamnya. Dia bisa bebas berteman kemana aja, dia bisa berterbangan. Saya mempunyai koloni ini ukuran 3 meter kali 6, jadi tingginya juga 3 meter, panjangnya 3 meter, lebarnya tuh 6 meter gitu. Jadi dia bebas berterbangan kemana aja ketimbang kandang kotak. Ini settingan kandang saya waktu di kandang kotak itu seperti ini teman-teman. Glodok itu disimpan di bagian kiri pojok atau kanan pojok sebelah sana ya. Nah, terus tangkringan ini yang agak besar kita pasang di bagian seperti ini, di atas glodok kayak gini. Jadi nanti dia spot kawinnya ada di bagian bawah, terus di atas glodok juga. Nah, atau pula di depan tangkringan-tangkringan sini. Nah, jadi tapi paling sering dia kawin tuh di atas glodok, teman-teman, di bagian atas glodok atau di pinggir bagian tangkringan sebelah sini nih. Nah, begitu biasanya burung parkit Australia kawin di kandang kotak. Nah, kalau di settingan kandang koloni, nah, untuk settingan kandang koloni biasanya dia akan kawin itu di tangkringan yang besar, teman-teman. Kalau tangkringan kecil ini dia nggak akan kawin, teman-teman, karena ini teman-teman juga perlu diingat ya, tangkringan sendiri itu ada rumusnya, teman-teman, besarannya untuk agar burung paruh bengkok itu bisa kawin. Nah, kalau misalkan kakinya itu cuman mencengkram begini gitu ya, nah itu nggak bisa buat dia kawin karena dia akan kedorong ke depan. Tapi kalau cengkramannya tuh begini, nah agak lebar, dia bagian otot depan dari tangannya itu bisa menahan jantan itu naik ke atas gitu. Ini pada betina ya. Nah, makanya dia memilih tangkringan yang agak besar. Nah, makanya biasanya kawinnya tuh di situ, terus di atas sana juga. Nah, bagian atas sana, nah juga kawinnya tuh di situ gitu. Oke, kita lanjut masuk ke dalam, teman-teman ya. Kita udah berada di dalam kandang koloni, teman-teman. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai pertama ya. Yang pertama adalah mengenai glodok, teman-teman. Teman-teman seringkali kesulitan dalam memilih glodok. Nah, sebenarnya glodok itu nggak perlu besar seperti ini, dan juga nggak perlu pakai glodok lovebird, glodok valk seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga menurut saya masih terlalu besar untuk ukuran valk. Nah, kalau ini nih ukuran suncanner lah ya, teman-teman ya. Nah, karena lubangnya ini terlalu besar, teman-teman. Nah, lubang yang besar ini pula lah yang bisa mengakibatkan burung itu telurnya tuh bisa ke bawah sampai keluar gitu. Jadi kalau lubang seperti ini,
Nah, begitu telur nempel di bagian dadanya, dia nggak bisa kebawa keluar karena bakalan nyangkut di dalam. Tenang aja, telur nggak bakalan pecah, teman-teman. Kalau misalkan dia nyangkut dan jatuh ke bawah, karena di bagian dalam udah kita taruh ini, serbuk seperti ini. Nah, ini teman-teman hal yang pertama yang wajib tahu untuk teman-teman yang beternak menggunakan koloni. Jadi, teman-teman untuk pemilihan glodok itu nggak perlu repot, harus glodok yang besar, terbuat dari kayu, nggak perlu, pakai triplek juga bisa. Nah, teman-teman bisa menggunakan, paling praktis itu beli glodoknya lovebird ya. Nah, seperti ini. Justru di antara saya udah mengetes beberapa glodok teman-teman, baik yang di sini, yang ukuran sedang. Nah, ini yang biasa dipakai burung betet. Terus yang gede juga pakai triplek. Nah, terus kandang lovebird. Dia memilih kandang lovebird terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, nah, bagi lovebird ini dulu, baru ini keisi semua, baru dia ke bagian atas, teman-teman. Kalau udah keisi semua, baru dia ke bagian bawah seperti ini. Dia menyukai glodok itu agak tinggi, teman-teman. Ya, seukuran kepala kita lah ya. Oke, nah itu yang pertama, teman-teman. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan buat teman-teman yaitu adalah makanan, teman-teman. Nah, makanan kalau dia di tempat makan seperti ini atau di tempat di bawah, kita taruh di bawah, teman-teman ya, itu bakal bikin makanan itu sedikit lambat habis, teman-teman. Berbeda dengan makanan yang kita tempel di bagian pinggir di atas seperti ini, pakai cepuk yang menggantung begini, dia akan cepat habis, teman-teman. Karena naluri dari parkit Australia itu memakan makanan yang ada di atas, teman-teman ya, dan bergantung. Nah, coba teman-teman bisa lihat ya, ini kulit semua, teman-teman. Nah, dan ini udah habis, teman-teman. Dan di sini habis cepet banget. Jadi banyakin aja spot-spot tangkringan seperti ini di dalam ya, agar dia nafsu makannya kuat untuk burung-burung parkit Australia. Dan buat teman-teman yang punya burungnya yang kurus, nah teman-teman bisa memberikannya jumper, jamu parrot. Itu membuat burung-burung teman-teman kuat banget makan, bahkan 2 kali lipat nanti dia akan lapar terus, dia doyan makan. Nah gitu juga dengan sotong, teman-teman. Sotongnya juga digantung ya. Jadi sayuran juga digantung aja. Nah, kalau misalkan saya memberikannya, saya juga digantung. Awalnya saya memberikannya di sini, di bagian sini, tapi bener-bener nggak laku sayurnya, teman-teman. Kalau saya gantung di bagian sini, itu cepet banget makanannya. Nah, itu teknik memberi makan parkit Australia di dalam koloni yang kedua. Tips yang ketiga untuk ternak di dalam koloni, teman-teman, jangan lupa sediakan ini ya, teman-teman ya, tempat mandi. Nah, ini surut aja, teman-teman. Ini beberapa hal ini juga pernah saya bahas di konten video-video saya sebelumnya tentang mungkin di pembahasannya terpisah, teman-teman ya. Jadi tidak sedetail ini langsung disatuin di sini gitu. Jadi, nah ini tempat mandi, teman-teman. Karena banyak sekali kasus burung-burung itu mati mendadak saat mengeram, teman-teman. Nah, indukan ini kenapa ya ngos-ngosan terus mati mendadak saat mengeram? Karena dia kepanasan, teman-teman, atau overhead. Nah, itu yang kita hindari. Karena burung yang mengeram itu butuh mandi biasanya di hari pengeraman itu sekitar di 13 hari ke atas dia butuh mandi, teman-teman. Kalau enggak dia akan overhead. Karena badannya itu auto panas saat mengeram, teman-teman. Suhunya bertambah untuk memanaskan telur. Jadi teman-teman harus menyiapkan tempat mandinya. Nah, tempat mandi itu bisa dibiarkan di sini aja, di tempat minum dan tempat mandi yang agak luas gini. Surut aja, teman-teman. Nah, ini untuk menghindari indukan yang sakit mendadak atau mati mendadak saat berkembang biak. Nah, 3 hal penting itu, teman-teman, jangan pernah dilupakan. Nah, untuk tips selanjutnya, itu demi keamanan dan kesehatan burung yang ada di dalam koloni, saat teman-teman membeli burung baru yang nantinya itu indukan kah atau remajaan kah yang nantinya akan dimasukkan ke kandang koloni seperti ini, maka teman-teman wajib mengkarantinanya ya, bukan dibawa ke dinas karantina, bukan. Di karantina maksudnya jangan dimasukkan kita rawat dulu sebelum dimasukkan ke dalam kandang koloni. Itu
inilah wabah yang terjadi pada saya. Saat itu saya cuman mengkarantinanya selama 1 minggu. Nah, dan setelah kejadian itu saya berinisiatif untuk setidaknya 2 bulan untuk mengetahui burung itu sakit atau enggak gitu. Dan bahaya banget, dia bawa virus, bawa penyakit apa enggak gitu. Jadi teman-teman, hal yang pertama adalah dimandikan dulu burungnya menggunakan obat kutu ya. Terus dikasih hari pertama ya. Nah, hari ketiga teman-teman bisa memberikan obat cacing. Nah, setelah diberikan obat cacing atau obat cacing dulu atau terus 3 hari kemudian itu diberikan dimandi obat kutu, boleh juga. Nah, teman-teman mulai membiarkan dia saja itu sambil memperhatikan pupnya itu paling nggak di luar sebelum masuk koloni itu selama 2 bulan. Jadi kalau memang burung dinyatakan benar-benar sehat, sebelum masuk kandang koloni, baru teman-teman setelah 2 bulan masuk kandang koloni. Nah, mengapa hal ini harus dilakukan? Karena khusus teman-teman yang beternak menggunakan koloni itu benar-benar tidak sembarangan, karena di sini bukan sedikit burung, karena banyak pasti di dalam koloni itu, dan resiko menular itu sangat rentan dan berbahaya bagi semua burung yang ada di dalam sini. Saya sampai habis pernah. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Ribet ya, benar-benar emang ribet. Karena ya memang harus profesional untuk melakukan ternak di dalam koloni gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, dengan sehatnya burung yang masuk itu menyelamatkan burung-burung kita yang ada di dalam. Nanti kalau udah sakit itu ribet banget. Nah, 4 hal itu harus teman-teman semua ketahui. Oke, singkat saja konten saya kali ini. Jangan lupa masih banyak tips dan trik lainnya dalam beternak parkit Australia atau burung paruh bengkok. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye.